Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rahma Al-Aghna dari program studi ilmu hadis. Di sini saya akan mengupas bagaimana cara memakai mukena dengan benar agar sholat bisa sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi gini teman-teman, aurat perempuan, ini yang harus kita tahu, yaitu aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Yang mana kita tahu bahwa batasan wajah dari samping yaitu dari satu telinga ke telinga yang lain, sedangkan dari atas ke bawah yaitu dari mulai munculnya rambut kepala sampai dagu. Ingat, batasan dari wajah yaitu dagu. Dan ada satu kaidah dalam mazhab Syafi'iyah, yaitu menyempurnakan perkara yang wajib hukumnya juga wajib. Sehingga rambut kepala atau rambut bayi, rambut kecil di sini yang ada di ujung wajah itu juga harus ditutup. Kemudian dagu ini juga tidak boleh terlihat. Sehingga hal ini juga termasuk dalam menyempurnakan perkara yang wajib. Kemudian perlu diingat juga bahwa rambut itu juga tidak boleh ada yang keluar. Lalu bagaimana dengan rambut kecil yang ada di muka? Nah, itu namanya rambut muka, bukan rambut kepala, karena yang wajib ditutup yaitu rambut kepala. Nah, selesai dari pembahasan wajah, bagian wajah mana saja yang wajib ditutup, kita masuk ke dalam bagian tangan. Nah, mana saja bagian tangan yang harus ditutup. Jadi gini teman-teman, telapak tangan dan punggung tangan ini bukanlah merupakan aurat wanita. Jadi batas dari aurat wanita yaitu pergelangan tangan. Maka saat sholat kita wajib menutup sedikit pergelangan tangan. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi gini. Nah, jadi seperti ini. Wajib menutup sedikit dari pergelangan tangan. Karena apa teman-teman? Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu menyempurnakan perkara yang wajib hukumnya juga wajib. Selanjutnya, lalu bagaimana jika saat sholat punggung tangan terbuka seperti ini? Maka tidak apa-apa, sholatnya masih sah karena punggung tangan bukan merupakan aurat. Yang selanjutnya yang perlu kita bahas yaitu mengenai benda atau baju atau sesuatu yang kita gunakan untuk menutup aurat. Yang kita gunakan untuk menutup aurat adalah yang bisa menutupi warna kulit dalam majelis berbincang-bincang atau majelis takhattub. Maka bagaimana batasannya? Apakah nerawang atau tidak? Batasannya dapat dilihat ketika kita dalam majelis berbincang-bincang. Ketika saya berbincang dengan teman saya, yaitu dengan jarak urfnya saja atau jarak sebagaimana biasanya kita berbincang dengan teman kita. Nah, jika dalam jarak tersebut warna kulit kita terlihat, maka berarti kain yang kita gunakan atau pakaian yang kita gunakan belum bisa memenuhi syarat menutup aurat. Tapi jika warna kulit kita sudah tidak terlihat atau sudah tertutup, maka sudah memenuhi syarat menutup aurat. Nah, selanjutnya yang biasanya menjadi kesalahan yaitu tembusnya rambut di belakang kepala. Nah, biasanya kan perempuan berambut panjang, lalu rambutnya digulung ke atas dan akhirnya rambut tersebut menusuk ke luar kain dan akhirnya terlihat dari luar. Nah, hal itu harus ditutup, hal itu harus diperbaiki dan dapat diatasi dengan menggunakan ikat. Jadi sebelum kita menggunakan mukena, kita memakai ikat. Kalau nggak gitu, bisa dilakukan dengan menambahkan penutup kepala di luar mukena. Nah, selanjutnya yang perlu diingat yaitu batin dari telapak kaki perempuan itu juga termasuk aurat. Jadi kita harus berhati-hati dalam sholat.
jangan sampai ketika kita sujud telapak kaki terbuka, ataupun ketika ruku kakinya juga sudah harus tertutup. Maka dari itu kita tidak boleh menggunakan mukena yang cingkrang gitu, takutnya saat ruku atau saat sujud nanti kaki ataupun telapak kaki kita terbuka saat sholat. Nah, tidak lupa juga kita berhati-hati kalau lubang tangan ini, mukena ini longgar, karena bisa jadi kalau lubang ini turun dan akhirnya membuka pergelangan tangan. Seperti yang dijelaskan tadi, batas dari telapak tangan adalah pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan harus sedikit ditutup. Dan tidak lupa juga dengan dagu, tidak boleh seperti ini, harus ditutup sempurna. Bawahnya tidak boleh terlihat. Harus hati-hati dengan mukena yang longgar. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah saya terangkan tadi, saya ambil dari beberapa kitab bermadzhab Syafi'iyah, maka dapat disimpulkan bahwa mukena yang paling aman untuk digunakan untuk sholat yaitu mukena yang terusan. Jadi seperti yang saya pakai seperti ini. Nah, jadi mukena yang seperti ini yang paling aman digunakan untuk sholat. Karena mukena yang seperti saya gunakan ini dapat menutup aurat secara sempurna dari atas, dari samping hingga dari bawah batin telapak kaki yang harus juga ditutup. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.